Kamu pakai pakaian apa? Siap, Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman. Beliau itu siapa? Apa? Beliau itu siapa ya, Pak Jenderal Sudirman itu? Beliau Panglima TNI. Oh. Panglima TNI sebagai jenderal di tentara Indonesia. Oh, terus apa lagi yang kamu tahu mengenai Pak Sudirman? Beliau lahir tahun 1916 di Purbalingga, Terus? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Terus ia pernah memegang sebagai jenderal di Perang Gerilya tahun 1948 sampai 1949. Lalu karena dia mempunyai TBC, jadi dia harus terpaksa ditandu. Namun karena pun ia ditandu, ia tetap menjalankan kewajibannya sebagai jenderal, yaitu memikul rakyatnya untuk memenangkan perang gerilya itu. Namun takdir berkata lain, dia dipanggil oleh Yang Maha Kuasa tahun 1950. Sebetulnya ada lagi sebetulnya. Beliau itu adalah dulu seorang apa? Pernah jadi guru. Dia pernah jadi guru di Muhammadiyah. Nah, itu penting. Jadi karena beliau juga bergerak di bidang pendidikan. Kemudian dia juga seorang kiai. Iya, sekarang ulama karena beliau tuh selalu puasa menjaga wudunya. Itu kamu harus sampaikan nanti. Siap. Jadi beliau itu ada seorang guru, dia seorang pendidik dan juga seorang ulama, kiai karena betul. Dan kemudian beliau itu juga seorang jenderal. Jadi dia udah penuh ya semuanya dia juga seorang guru, pendidik ya. Jadi dia seorang ulama, jadi juga seorang jenderal yang disiplin ya. Jadi nanti kamu lihat kemukakan itu penting ya. Jadi Jenderal Sudirman seperti itu karena kan kita dari sekolah Jenderal Sudirman dong, jadi kita harus tahu ya. Kan makanya kita pendidikan itu kenapa Pak Jenderal Sudirman, karena beliau juga nanti ada cucunya di sini loh Pak Jenderal Sudirman ya. Ya, selamat kamu kelas berapa? Saya kelas 11. Ambil prodi program apa? Desain komunikasi visual. Oke. Saya memerani Pak Soekarno. Oh, beliau itu siapa tuh Pak Soekarno itu? Beliau adalah presiden sekaligus insinyur. Beliau lahir pada tanggal 6 Juni 1901. Beliau lahir di Surabaya. Setelah itu beliau belajar di Bandung sekaligus sebagai insinyur, lalu beliau meninggal pada tanggal 1970. Apa yang paling kuat dari Pak Soekarno ini? Apa yang menonjol? Bapak Soekarno itu memimpin semua rakyatnya untuk bersatu, lalu Bapak Soekarno sangat gagah di depan semua orang, menyemangati para pejuang-pejuang saat itu. Lalu Bapak Soekarno itu menurut saya seorang yang berwibawa. Jadi dia juga proklamator ya. Bersama Bung Hatta. Jadi tadi disampaikan di Bangka aja sebagai presiden tapi juga proklamator ya, jadi disampaikan nanti. Dan beliau tuh juga sangat kuat di orasinya. Jadi kalau beliau pidato itu sangat semangat. Jadi betul-betul membawa audiensnya itu ikut semangat gitu. Membakar semangat. Jadi beliau tuh seorang orator yang luar biasa. Ya, baik di dalam negeri dan di berbagai bahasa beliau bisa, sehingga bisa di dunia internasional pun beliau juga sangat bisa menguasai semuanya itu ya. Jadi nanti kamu sampaikan ya. Jadi bahwa beliau itu juga proklamator ya, kemudian orator yang bagus gitu ya. Kamu kelas berapa? 11 di SMK 1 bagian DKV. DKV juga. Sukses ya. Siap. Patimura dari mana? Patimura dari apa ini? Sekolah. Ya bukan, Patimura dari Maluku. Maluku. Terus apa yang kamu tahu ini? Yang saya tahu dari Patimura itu, dia itu orangnya sangat semangat, berani, terus dia punya keteguhan hati yang sangat besar. Dia juga cerdik dalam mengatur strategi. Pernah sebelum kematian Patimura, dia tuh memimpin rakyat Maluku untuk menyerbu benteng Durstede di Saparua
yang meskipun akhirnya mereka berhasil untuk mengusir para penjajah Belanda itu, tapi Pattimura itu dia dikhianati hingga akhirnya Pattimura ditangkap dan dengan kelompoknya itu Pattimura dihukum gantung. Dihukum gantung. Nah sebelum dihukum gantung itu Pattimura dipaksa untuk buka mulut dan untuk menyerah. Tapi karena Pattimura itu sangat gigih, sangat punya keteguhan diri yang tinggi lah, dia memilih untuk mati daripada menyerah. Itu yang saya tahu. Jadi kamu, jadi kata-katanya apa untuk Pattimura? Pattimura kata-katanya yang khas itu dia beta mati tapi semangat Pattimura tidak pernah mati. Nah, kamu juga begitu. Siapa nama kamu? Hanif. Hanif harus juga begitu ya. Betul. Dia menyemangati ya, mengenai Pattimura yang luar biasa ya. Sukses ya. Yuk sukses semuanya. Ini siapa nih? Cut Nyadi. Cut Nyadi siapa tuh? Cut Nyadi itu pahlawan dari Aceh yang dimana dia adalah seorang perempuan yang awalnya dia ditinggal oleh suaminya yang sudah gugur di Medan. Dengan karena itu dia akhirnya memimpin pasukannya sendiri di pedalaman dan sampai akhirnya dia pun menjadi simbol di negara kita sendiri, di mana perempuan itu memang sudah bisa setara dan tidak ada lagi laki-laki dan feminisme di Indonesia. Ya keren ya, sahabat ya. Nih siapa lagi? Mau ketemu Diponegoro di siapa nih? Kamu siapa? Pangeran Diponegoro. Berarti siapakah? Saya adalah pahlawan bangsawan. Berasal dari Yogyakarta. Yogyakarta. Saya bertemu dengan para tentara Belanda dan para penjajah. Iya. Saya membela dari istana ke bawah dan bernyatu dengan rakyat. Alhamdulillah. Dan pada akhirnya saat saya sedang di Magelang, saya kena tipu oleh Belanda. Saya ditangkap, saya dibawa kasih pengasingan di Makassar. Beberapa tahun kemudian saya meninggal di Makassar. Terus kamu sekarang di Diponegoro jadi menjadi salah satu pahlawan nasional. Iya. Pahlawan nasional dari bangsa. Yang kebangsawan. Jadi bangsawan Jawa. Jadi keraton apa waktu itu? Keraton Yogyakarta. Yogyakarta. Dari Iya. anak Sultan Hamengkubuwono. Anak dari putra dari Hamengkubuwono ketiga. Jadi langsung keturunan dari Sultan Hamengkubuwono ya. Alhamdulillah. Jadi keluarga ningrat tetapi merakyat. Iya, merakyat. Iya. Oke. Jiwa-jiwanya akan Jiwa. tetap ada bangsa dan rakyat. Sip. Kamu siapa? Kamu sendiri sekarang. Oh saya. Saya Elmo tadi. Dari SMA BB. SMA ya? Kamu kelas berapa? Kelas 11 bahasa satu. Kelas? Bahasa satu. Kelas 2 SMA. Kelas 2. Ya, 11 berarti ya? 11, ya. Oke, selamat ya. Terima kasih. Sekarang siapa lagi? Ini Bung Tomo nih. Bung Tomo siapa nih? Bung Tomo harus siap dong. Jangan gini ya. Bung Tomo harus begini. Harus begitu ya. Harus semangat tuh. Semangat ya. Dia Bung Tomo dari Surabaya. Betul. Jadi mengobar waktu tahun berapa sih kalau Bung Tomo? Itu tuh dia terkenal slogan itu tuh pas tahun 1945, tepatnya itu tanggal 10 November Bu, di Surabaya. Itu pas dia lagi melawan penjajah. Nah, dia itu dia tuh kayak mengorasikan kepada para pejuang biar semangat gitu, biar tidak takut sama penjajah. Jadi itu dia slogan tersebut gitu, memberikan kata-kata, menegaskan kata-kata dia lewat radio antara namanya. Dan itu tuh dia menegaskan hal tersebut supaya para pejuang tuh semangat Bu, dan tidak takut kepada para penjajah. Ya. Kamu kelas berapa sekarang? Kelas 2 SMA Bu. Oh, SMA juga ya? Selamat ya. Oh, ini SMA. Ini Malahayati dari mana ini? Dari Aceh. Dari Aceh. Iya. Kalau Malahayati beda, tadi kan Cut Nyadin, sekarang dari Aceh juga ada Malahayati. Malahayati itu dia laksamana perempuan pertama yang Laksamana ya? Iya, dia lahir 1550. Habis itu dia juga menempuh kegiatan pendidikannya tuh kayak keturunan gitu. Dia ikut akademi militer di Baitul Maqdis. Terus dia juga semenjak suaminya gugur, dia tuh ngelanjutin pendidikan akademi militernya tuh kayak dia tuh memimpin pasukan gitu, namanya Inong Bale. Inong Bale. Iya, terus dia juga dia tuh menang melawan Portugis sama Belanda. Hebat ya? Iya. Jadi kita harus ikut menjadi teladan. Iya. Untuk ini ibu kalian perempuan juga harus itu ya, harus tegas bisa ya. Oke. Ini dia kan armada laut. Laksamana, jadi dia di laut ya? Di laut dia, jadi
kita perempuan tuh juga nggak boleh ini kan, nggak boleh kalau nganggep tuh kita kalah dari cowok kayak iya masa cowok bisa di laut tapi cewek gak bisa gitu. Itu perempuan pertama yang lawan di samudra gelombang. Oke. Keren. Kamu dari mana? Dari SMK 2. SMK 2. Ya. Nama siapa? Naila. Kelas 11 akuntansi. Alhamdulillah. Sukses ya. Jadi malah hayati nanti sekarang. Ya, semangatnya ya. Iya. Ayo. Sekarang Ibu kesana nih. Hasanuddin. Wah, Hasanuddin nih. Wah, keren ini. Hasanuddin keren. Hasanuddin dari mana sih Hasanuddin? Coba. Makassar. Beliau tuh gimana? Lahir di Jawa pada tahun 1631. Meninggal pada tahun 1670. Dia tuh pahlawan yang pemberani, mampu memimpin rakyatnya untuk melawan kekuatan Belanda yang di situ jauh lebih besar. Tapi Sultan Hasanuddin nggak takut. Walau akhirnya Sultan Hasanuddin harus tunduk juga sama Belanda dan menandatangani perjanjian Bongaya. Tapi semangatnya tidak pernah pudar, selalu ada di dada rakyat. Jadi dia juga seorang bangsawan juga, dia raja. Iya, raja. Oh, dia raja Goa ya. Oh, oke. Jadi bukan raja Goa tapi dia juga menghitung rakyatnya ya. Oke. Jadi kamu semangatnya harus tetap kamu pegang, ya. Siap. Gitu ya. Jangan walaupun bagaimanapun kita harus melawan yang penjajahan seperti itu ya. Apakah penjajahan sekarang macam-macam, bukan dari itu aja kan? Ya. Kamu siapa namanya? Nama kamu sendiri? Husein. Dari kelas? Dari kelas 10 teknologi 2 SMK 1? SMA sudah. SMA? Oh, kamu SMA juga? Oke. SMA. Dari SMA ada berapa anak? Ada 8. 8? Oh, 8 anak. Oh, oke. Dari SMA. Dari ini SMK 2. SMK 2 3. Yang mewakili SMK 1, SMK 1 siapa? Oh, belum kelihatan. Ya, ini siapa nih? Ini pakaiannya apa nih ya? Teguh Umar, Ibu. Siapa? Oh, Teguh Umar. Teguh Umar. Oh, dari Aceh banyak juga dia tadi ya. Beliau itu siapa nih, Teguh Umar nih? Iya, Teguh Umar. Kita gini banyak kita pakai apa pesannya banyak untuk jalanan nih, untuk jalan. Kita di sini aja. Teguh Umar itu pahlawan yang dia pakai teknik gerilya. Jadi dia itu bukan kayak perang langsung satu tempat, tapi dia tuh kayak nyerang diam-diam terus balik lagi, nyerang diam-diam balik lagi. Yang saya suka dari Teguh Umar itu ini, dia cerdik itu. Cerdik ya? Karena kan kalau kita lihat dari Belanda ini dia teknologinya lebih maju dari kita. Terus juga kalau kita Teguh Umar ini cuma pakai ya semacam golok gitu senjata-senjata tradisional Bu. Jadi untuk melawan hal-hal kayak gitu Teguh Umar ini punya teknik cerdik. Pertama dia itu nyerah dulu ke Belanda. Untuk apa? Biar dia bisa dapetin teknologi mereka. Jadi mereka ambil sumber daya mereka dia tuh masuk ke Belanda ini, ambil senjata-senjata mereka terus dikirim ke tempat-tempat pejuang Indonesia. Apa? Atau nggak pindah sini aja kali ya? Jadi dia tuh ngambilin senjata untuk pejuang-pejuang Indonesia di tempat lain sama tempat-tempat dia. Jadi dia harus cerdik nentuin di mana harus mereka sembunyi, di mana mereka harus nyerang, kapan harus nyerang. Itu yang saya suka Ibu. Oh gitu ya? Iya. Jadi harus bisa dipraktekkan dalam zaman sekarang kan, dengan segala macam keadaan gitu ya. Memang kita harus cerdik karena kalau kita lihat kita kalah dalam keadaan apapun kalau lihat dari Belanda, teknologi kalah. Tapi kita bisa menang karena kecerdasan strategi kita ya. Sampai teknik gerilya ini dipakai di negara-negara lain juga, di mana mereka ini kalah. Memang teknologi atau kekuatannya tuh di bawah yang lain. Tapi mereka karena untuk unggulin itu mereka pakai teknik gerilya. Mereka nyerang tempat yang emang pusat keunggulan dari musuh. Jadi mereka ambil itu untuk mereka. Jadi ya bagus banget Ibu. Sampai jadi akui oleh Rusia, Amerika. Keren. Itu benar-benar bagus Bu. Iya. Keren ya. Kamu siapa? Aku Hamdan Hadi Firdaus. Kelas berapa? Aku dari kelas 11 akuntansi. 11 akuntansi. OSIS. Oh, keren. Selamat ya, sukses ya. Ya, Ibu. Kamu mau kemana nanti rencana? Apa Ibu? Nanti mau kemana? Kalau rencana aku paling untuk lanjut dari SMK ini untuk kuliah. Kuliah di mana? Ya, kuliah itu ya
kalau bisa sih sebenarnya masih di Jakarta ini kalau untuk kuliah. Tapi kalau misalkan untuk kerja, insya Allah aku akan milih untuk di luar kota. Luar negeri gitu ya? Betul, Oh ya. Lebih Menarik. menanjung gitu. Lebih menantang ya. ya. Lebih menantang. Oke, sukses ya. Ya Ibu. Mari. Sukses ya, bangga. Yaudah. Udah? Udah. Di belakang ya, semua udah siap semua ya. Yang rapi ya. Kamu di kelas 4 semua di sini? Di sini kelas berapa? Oh, kelas 5. Kelas 4. Oke. Kamu kelas berapa? 4. Hebat ya. Yang rapi semua ya. Jangan lupa nomor sudah. Nomor-nomor semua udah ya. Thank you.